di hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali kita dalam acara ini dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga nantinya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk merenung dan mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ayat yang akan menjadi perenungan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki asumsi di dalam ketika kita berhadapan dengan sesuatu, ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan ketika kita melakukan banyak hal dan yang bertentangan dengan orang lain. Asumsi itu sebenarnya sah-sah saja untuk dipikirkan atau dinyatakan. Namun kita perlu berhati-hati terhadap asumsi kita. Jangan sampai asumsi kita sendiri mencelakakan orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Maka dari itu tema kita hari ini adalah opini dan fakta. 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengajarkan pada kita semua untuk tidak menerima segala sesuatu dengan membabi buta. Dalam konteks opini dan fakta, ini berarti kita harus selalu menguji dan menilai setiap pandangan atau informasi yang kita terima dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya bergantung pada opini pribadi, tetapi juga harus mengukurnya dengan standar dan prinsip yang benar. Sebagai orang percaya, tentunya adalah firman Tuhan. Mengapa pengujian itu penting? Karena opini manusia seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan bias. Bisa membawa pada hal yang positif dan pastinya juga bisa tergiring pada hal yang negatif. Karena pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Opini biasanya didasarkan pada pandangan pribadi dan tidak selalu konsisten dengan apa yang baik dan buruk. Dalam dunia yang penuh dengan informasi dan pendapat yang saling bertentangan, kita perlu menguji setiap hal berdasarkan firman Allah. Sebab firman Allah adalah satu-satunya tolak ukur kita sebagai orang percaya untuk memastikan kita tidak tertipu oleh pandangan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana cara kita mengujinya? Kita perlu membandingkan setiap opini dan informasi atau fakta sebanyak mungkin. Lebih lagi, kita perlu menimbang apakah itu selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan.
Lalu setelah menguji segala sesuatu, yang kedua, kita diperintahkan untuk memegang yang baik. Ini berarti kita perlu mengambil dan mempertahankan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dan meninggalkan yang tidak sesuai. Apa yang dimaksudkan dengan yang baik? Yang baik ini bisa mencakup nilai-nilai, prinsip, dan tindakan yang mendukung pertumbuhan rohani dan hubungan kita dengan Tuhan. Tentu tidak mudah. Terkadang kita harus melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Tetapi ingatlah bahwa memegang yang baik justru membantu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, Sang Maha Baik itu. Ketika prinsip, nilai, dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan terbiasa dengan mudah untuk menyaring opini yang negatif. Saat ini, kita hidup di dunia di mana opini pribadi seringkali berbenturan. Penting untuk selalu kembali kepada firman Tuhan, untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar. Dengan memegang yang baik, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berperan dan bertanggung jawab, kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dalam cara berpikir dan tindakan kita. Ini juga menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran Tuhan di atas segala opini yang ada. 1 Tesalonika 5 ayat 21 adalah panggilan untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk selalu kritis dan bijaksana dalam menilai informasi dan pandangan, serta untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan menguji dan memegang yang baik, kita menjaga integritas kita dan iman kita dan membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah belajar bahwa kami perlu untuk terus menguji segala sesuatu, segala informasi yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, segala tindakan orang lain terhadap kami. Kami boleh terus memikirkan sesuatu yang baik dan memegang hal yang baik. Sehingga Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam tindakan dan perkataan kami boleh terus menjadi hal yang positif, boleh menjadi hal yang membangun baik iman kami, mental kami, maupun untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami butuh pertolongan Tuhan untuk terus meneguhkan kami, mengingatkan kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh terus menjadi pegangan dan pedoman kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Yesus, nama